Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim Lomba Monaco dalam rangka milad SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang selalu dirahmati Allah, yang terhormat Ketua Panitia Lomba dan para pemirsa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam nan indah terkhususkan kepada seorang laki-laki yang datang membawa akidah Rasul pilihan, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan sepenggal pidato dengan mengusung tema kemakmuran suatu bangsa tergantung pada akhlak bangsa. Sekarang kita berada pada zaman yang disebut dengan istilah zaman modern. Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul The Future Shock and the Third Wave, beliau menyatakan era milenium ketiga ini merupakan era institutional change atau era menjamurnya berbagai media komunikasi. Ini tentu saja memiliki konsekuensi. Pada satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan di sisi lain melahirkan nilai-nilai negatif. Di antaranya, kita mengetahui berita apapun yang terjadi di belahan bumi manapun. Namun, di sisi lain, overloading informasi melahirkan disease of adaptation atau penyakit adaptasi. Penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik dan buruk membuat semua budaya asing masuk tanpa ada saringan. Penyakit adaptasi ini melahirkan hilangnya harkat derajat manusia, kerusakan moral, dan hilangnya keagamaan. Dengan paham God is dead, Tuhan telah mati, kita bisa melihat banyak hal akibat kemerosotan moral yang terjadi di negara kita tercinta ini. Manusia hidup bebas, keras, beringas, dan ganas tanpa memperhatikan nilai agama. Zina merajalela di mana-mana. Gibah membuka aib saudara sendiri. Mencela, menghina sudah menjadi santapan yang selalu kita dengar. Para pemirsa yang berbahagia, menurut Dr. Muhammad Sulaimin Asqori dalam bukunya Zubdatu Tafsiri min Fathil Qadir, kehancuran suatu negara disebabkan oleh banyaknya kaum mutrafin. Siapakah kaum mutrafin? Yaitu pemimpin yang zalim. Para pemirsa, pemimpin dalam roda pemerintahan, laksana mesin pada sebuah kendaraan. Andai mesinnya rusak, maka pengendara dan penumpangnya tidak akan pernah sampai ke tujuan. Begitu juga dengan suatu negara. Jika dipimpin oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu, maka rakyat menjadi korban dan negara tidak akan berjalan. Berikutnya dari kaum mutrafin adalah para konglomerat yang bergelimang maksiat, enggan membayar zakat, harta riba selalu disikat, bahkan istri orang pun diembat, padahal istrinya sudah 4, jadilah negara kiamat. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita renungkan, benarkah kita dalam kemakmuran? Jika bencana masih saja menimpa negeri kita dan penduduk di negeri kita masih saja dililit kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, perzinaan, dan kebobrokan akhlak, sehingga belum bisa mencapai kemakmuran dan keberkahan. Untuk mencapai kemakmuran suatu bangsa, maka tergantung pada akhlak bangsa itu sendiri. Syauqi dalam syairnya, beliau mengatakan, innamal ummamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya bangsa-bangsa akan jaya, bangsa-bangsa akan maju jika ditopang dengan akhlak. Tapi bangsa-bangsa akan hancur, tersungkur, rusak, binasa jika tidak ditopang dengan akhlak mulia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana solusi mencetak akhlak yang mulia? Jawabannya, mari kita renungkan surat Luqman ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur, yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang telah menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ayat tersebut mengandung 4 pesan Luqman yang menyatakan tentang akhlakul karimah dan ibadah. Bukankah kita sebagai umat Islam harus mencontoh akhlak yang ada pada diri Rasulullah? Untuk itu, kewajiban saya, saudara semuanya, dan kita semuanya untuk saling mengingatkan dalam akhlakul karimah. Tanamkan dalam diri masing-masing akhlakul karimah. Niscaya bangsa Indonesia akan maju dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.